kita lanjutkan perbincangan dengan Profesor Arief. Prof, lanjut yang tadi, subsidi ini dikembalikan kepada masing-masing kampus ya. Ya. Nah, bagaimana posisi dari rektor perguruan tinggi negeri? Ya, saya kira untuk rektor perguruan tinggi negeri kita sudah sepakat bahwa sifatnya case by case tadi kita membantu orang-orang yang benar-benar terdampak dan benar-benar tidak mampu untuk membayar. Itu. Tapi dengan mekanisme yang tadi sudah saya sebutkan, bisa pengurangan, bisa penurunan kelas, atau bisa pencicilan, atau bahkan bisa pembebasan. Dan ini akan berlangsung sampai kapan? Apakah sampai tahun depan atau? Kita lihat situasi. Kita kan sekarang kan pembayaran UKT kan per semester. Ini hanya untuk semester ini aja lah. Nah, ini untuk tahun ajaran baru, itu kan pemerintah sepakat Agustus sudah mulai ya, Ya. Prof ya. Nah, apakah nanti metode kuliahnya tetap pembelajaran jarak jauh atau sudah ada skema yang dilakukan oleh rektor untuk ini sebagian masuk, sebagian tidak masuk? Ya, saya kira pada prinsipnya memang kebijakan itu kan bervariasi tergantung situasi kampus. Tergantung kampus itu berada di zona apa. Zona merah, zona hijau, atau zona apa. Tapi kami di IPB sudah memutuskan 2 minggu lalu bahwa pembelajaran dilakukan secara online, secara daring, dari mulai 31 Agustus, kemudian kita sampai ujian tengah semester, ya, kemudian semua online. Nah, setelah ujian tengah semester sampai ujian akhir semester, itu kita sebagian besar online, ya, sebagian lagi yang memang benar-benar membutuhkan untuk kepentingan praktikum, laboratorium, ya, itu dilakukan secara offline. Nah, berarti mereka datang ke kampus? Datang ke kampus. Dan kemudian juga untuk pengecualian juga untuk profesi dokter hewan, kemudian juga untuk dietitian, kita lakukan offline, karena memang kebutuhannya sebenarnya bukan kuliah, tapi praktek. Nah, sehingga itu merupakan juga upaya kita untuk mencoba bagaimana adaptasi kita terhadap situasi baru ini, dan kita lakukan mahasiswa masuk kampus secara bertahap. Karena IPB misalnya ada 25.000 mahasiswa atau 30.000 mahasiswa. Ini kalau masuk dalam waktu yang sama, itu sangat berisiko sekali. Nah, sehingga kita lakukan secara bertahap dari tadi kedokteran hewan, dietitian, kemudian yang kedua, tahap kedua nanti pada bulan November akan masuk khusus untuk praktikum saja. Sehingga kuliah yang setelah ujian setengah semester ditarik menjadi kuliah pada bulan Agustus sampai pada bulan Oktober. Nah, kemudian kemarin kita juga mendengar Pak Menteri juga ternyata mengeluarkan kebijakan yang sama, bahwa kebijakannya adalah bahwa kuliah daring menjadi opsi yang harus dilakukan karena memang kondisi masih penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu kita Pak Menteri dan kita sepakat pada akhirnya untuk semua melakukan kegiatan secara daring. Nah, persiapan kuliah daringnya itu kan taruhlah 3 bulan pertama itu kan masih adaptasi ya. Nah, mestinya ketika masuk tahun ajaran baru ini sudah lebih bagus dari aspek jaringannya, dari persiapan dosennya. Gimana persiapan? Kita bicara konteks seluruh perguruan tinggi nih. Oke. Jadi gini, memang perlunya kecepatan kita untuk mengambil keputusan kapan kuliah daring dilakukan itu penting agar apa? Agar ini ada waktu cukup 2 bulan untuk melakukan persiapan-persiapan. Ya, persiapan-persiapannya menyangkut persiapan tentu skill dosen. Kemudian kedua adalah penyiapan materi. Yang ketiga penyiapan penyempurnaan infrastruktur. Ya. Nah, beberapa kampus termasuk di IPB kita melakukan survei. Survei kita lakukan untuk mengevaluasi kepada mahasiswa bagaimana respons terhadap praktek kuliah daring pada Maret, April, Mei, Juni ini. Nah, itu temuannya gimana, Pak? Nah, hasil temuan kita survei yang kita lakukan dan juga survei dilakukan oleh mahasiswa, jadi mahasiswa juga melakukan survei. Saya kira BEM melakukan survei, kita melakukan survei, hasilnya kurang lebih sama, bahwa memang banyak kendala-kendala pada kuliah daring. Seperti ada mahasiswa yang tidak punya jaringan, ya. Kemudian yang kedua tentang pilihan apakah kuliah sinkronus atau asinkronus. Kalau asinkronus berarti kita kan tinggal memberikan materi, kemudian dikirim via WA, via YouTube, kemudian mereka menyaksikan, kemudian diskusi secara sinkronus. Nah, jadi itu kira-kira gambaran tentang hasil evaluasi kita, dan ternyata memang hasil evaluasi misalnya mahasiswa mengatakan semakin daring kok beban tugas semakin berat. Lebih berat dari yang normal. Dari normal. Itu kan masukan buat kami, dan kita
minta kepada para dosen untuk memberikan tugas secara proporsional. Nah, tapi yang menarik adalah hasil survei yang kita lakukan, kuliah daring itu akan sukses kalau ada 3 variabel yang tercapai. Satu adalah tadi, satu antusiasme mahasiswa. Kalau mahasiswa antusias, ya, kemudian kedua lancar jaringan, ya. Yang ketiga tugasnya proporsional, penugasan proporsional, maka mahasiswa akan puas dengan kuliah daring. Artinya dia merasakan bahwa learning outcome dari perkuliahan ini tercapai. Nah, itulah menurut saya semua kebijakan yang kita ambil memang sudah seyogianya berbasis pada evidence, berbasis pada fakta, bukan imajinasi kita, bukan hanya sekedar aspirasi, tapi kita cari bukti di lapangan. Ya memang mereka mengatakan bahwa, dan setiap prodi memang beda-beda, ada yang mengatakan 80% puas ya, ada juga yang mengatakan hanya 40% yang puas ya. Jadi saya kira bervariasi setiap prodi ya. Tapi secara umum memang tentu saya menyadari bahwa mahasiswa banyak ketidakpuasan karena itu, karena merasakan bahwa ini praktikum kok, saya gimana meningkatkan skill untuk praktikum kalau melalui daring. Nah sehingga kita. Nah solusinya gimana kalau untuk mahasiswa yang eksak yang butuh praktikum, kata biologi atau fisika? Oleh karena itu, jadi kuliah Agustus sampai pada bulan Oktober ini full kuliah. Kemudian bagi prodi-prodi yang memang membutuhkan sekali praktikum dan sebagainya, mulai bulan November sampai bulan Januari itu khusus praktikum. Tapi kalau prodi yang memang ada praktikumnya, tapi kemudian sepakat untuk melakukan kuliah daring full, maka pada bulan Januari, Februari kita sediakan pelatihan-pelatihan untuk mengganti praktikum yang tadi ditinggalkan. Oke, kita lanjut segmen berikut. Terima kasih. Pemirsa tetaplah bersama Profesor Arief Satria. Nah solusinya apa untuk mereka bisa disediakan jaringan yang memadai? Ya memang ini salah satu kendala kita adalah infrastruktur. Ini saya kira tugas pemerintah untuk bisa memastikan.